Oke teman-teman, selamat pagi semuanya. Di dalam video pagi hari ini kita akan membahas tentang trading plan dan rekomendasi saham 23 Juli 2026 nih teman-teman ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita bahas dari saham Bufa deh teman ya. Nah, untuk saham Bufa ini sebenarnya kalau kita perhatikan secara keseluruhan nih Kak, dia ini sudah mulai transisi nih Kak ya, dari bearish ke bullish Kak ya. Dan kalau kita bahas lagi secara garis besar sebenarnya ada pattern Kak, dan targetnya itu sebenarnya Kak ya ada di sini nih temen ya. Kalau kita ngomongin pattern nih Kak, ada di ujung-ujung harga sini nih Kak ya, targetnya nih temen ya. Nah tapi ingat, kita ini trader Kak ya, jangka pendek nih. Nah jadi kalau kalian mau entry itu bagaimana? Kalian bisa tunggu dulu harganya itu masuk ke dalam area demand zone Kak. Nah demand zone ini apa sih? Demand zone ini adalah area yang terdapat banyak pembeli yang siap membeli barang. Jadi ingat, ketika harga sedang naik tinggi, ini bukan waktunya Kak buat kalian beli. Ini justru adalah level yang paling berbahaya. Jadi tunggu dia koreksi. Nah nanti ketika harga itu sudah koreksi teman ya, kalian perhatikan nih Kak, ketika harga itu sudah mulai masuk dalam area tersebut, kita butuh yang namanya konfirmasi kalau kita mau entry Kak ya. Jadi bukan berarti dia masuk langsung Kakak hajar. Konfirmasinya apa saja? Yang pertama, harga masuk ke dalam area tersebut, pastikan nih Kak, stokastiknya ini harus berada di bawah atau berada di area oversold. Stokastik ini sangat penting Kak. Kenapa ini sangat penting? Karena stokastik ini fungsinya Kak dapat mengukur nafas daripada pergerakan harga. Oke, dapat mengukur energi daripada pergerakan harga. Maksudnya apa? Maksudnya ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, lalu diikuti oleh stokastik yang berada di bawah atau berada di area oversold. Nah ini artinya Kak, penurunannya ini sudah mulai terbatas, turunnya sudah mulai capek, supply-nya sudah mulai habis. Kalau ini sudah terjadi, bagus, kita akan lanjut ke konfirmasi yang kedua. Apa? Kita perlu perhatikan nih Kak, nanti bagaimana nih reaksi harganya ya. Kalau kalian nggak tahu reaksi harga, kalian tonton di video kelima tentang 3 candle deh Kak ya. Kalau itu sudah terjadi, stop lossnya di bawah candle reversalnya ya, dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu Kak. Dalam hal ini ya, contoh ada di sini kayak pasti kalian paham lah resistance temen ya. Kira-kira seperti itu untuk saham Bufa. Oke, kita lanjut lagi untuk saham Raja. Untuk saham Raja juga sama nih temennya. Jadi kalau kalian mau entry ya, kalian harus tunggu dulu harga ini koreksi, karena ini kan udah saya bilangin jauh-jauh hari juga nih Kak ya. Di sini ada divergen. Divergen itu apa sih? Di harga naik ya, lalu di stokastiknya turun. Nah itu adalah sinyal pembalikan sebuah arah Kak ya. Itu udah saya share juga tuh Kak di kelas digitalnya paling bawah. Coba deh Kakak cek deh, divergen judulnya tuh Kak ya. Nah jadi kalau kalian mau entry, caranya sama Kak seperti saham Bufa. Kalian bisa tunggu dulu nih harga ini masuk ke dalam area tersebut. Karena apa? Karena di sini ada unfilled order nih Kak ya. Nah ingat, ketika harga sudah mulai masuk ke dalam area tersebut, kita butuh yang namanya konfirmasi. Jadi bukan berarti dia masuk ke dalam area demand zone, area Fibonacci, apapun itu Kak ya. Dia masuk kalian Kakak hajar, nggak bisa begitu Kak. Dia masuk ada konfirmasi, silakan hajar. Nggak ada konfirmasi, jangan entry ya. Kira-kira seperti itu teman ya. Oke, kita lanjut untuk saham PTRO. PTRO ini dia ini masih sideways nih Kak kalau nggak salah nih ya. Oke, nanti dia untuk saham PTRO kita geser dulu deh Kak ya. Nah oke, kita lanjut lagi untuk saham TUL dulu deh Kak ya. Oke, untuk saham TUL. Nah untuk saham TUL ini memang kalau kita perhatikan nih Kak, dia ini sudah mulai transisi loh teman ya, dari trend bearish nih ya. Nah trend bearish, coba kita perhatikan dulu deh, trend bearish. Nah iya, dia sedang retest nih Kak sebenarnya. Nah ya, sedang retest ke dalam sideways-nya Kak. Ini kan bearish nih ya, bearish lalu dia sideways Kak ya. Trend bearish-nya dipatahkan lalu dia membuat sideways. Nah sekarang dia sedang retest nih Kak. Ya sebenarnya bisa nggak masuk ya? Sebenarnya bisa-bisa aja Kak ya. Nah tapi ingat, perlu dicatat baik-baik nih. Nah, ini karakter market yang sangat agresif teman ya. Karena apa? Karena bisa kalian lihat aja nih Kak, banyak sekali candle ekor-ekor panjangnya nih. Karena artinya volatilitasnya ini sangat tinggi Kak ya, agresifnya ini sangat tinggi temen ya. Jadi kalau kalian mau masuk, tetap pakai stop lossnya di mana? Di bawah candle reversalnya. Dan TP ya bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu Kak. Dalam hal ini ada di sini nih Kak. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kalian pemula nih temennya, lebih baik dihindari dulu deh Kak. Karena apa? Karena karakter marketnya ini wah sangat berbahaya nih Kak ya. Banyak sekali candle ekor panjang. Nah itu menandakan bahwa market tersebut sangat agresif dan memiliki volatilitas yang sangat tinggi ya. Ya sebenarnya sesuai sih temen ya, sesuai dengan teori ini temen ya. Dia terjadi sideways, dia retest, stokastik mendukung, konfirmasi candle semua sih, seharusnya ada semua, seharusnya sih bisa Kak di entry. Nah tapi kita perlu perhatikan ya, karakter marketnya ini sangat agresif dan jangan lupa pakai stop lossnya temen ya. Oke, kita lanjut untuk saham Kija nih Kak. Kija ini masih bergerak di dalam trend bearish Kak. Nah ya, kita hapus deh ya. Kija ini masih bergerak di dalam trend bearish temen ya. Jadi pada intinya selagi garis hitam itu dijebol ke atas apapun itu, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish Kak. Ingat, trend bearish itu bisa naik nggak bisa Kak ya, tapi kenaikannya ini cuma sebatas kenaikan sementara aja ya, bukan naik yang benar-benar tinggi, kecuali ini Kak ya. Oke, kecuali temen ya,
garis hitamnya ini sudah dijebol nih Kak ke atas. Nah kalau garis hitam ini sudah dijebol ke atas teman ya, nah itu mah udah beda lagi deh teman, udah beda cerita, udah beda cara Kak. Nah tapi selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas ya apapun itu, dia ini masih bergerak dalam trend bearish Kak, dan besar kemungkinan kakak masih bisa diseret ke bawah ya. Nah kira-kira seperti, jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya. Kalau kalian baru ada rencana mau masuk ya saran saya sih tunggu dijebol ke atas dulu Kak, baru temennya masuk ya, kira-kira seperti itu. Oke kita lanjut lagi untuk saham padi juga sama Kak ya. Jadi masih bergerak di dalam trend bearish. Nah jadi ingat, selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas apapun itu, dia ini masih bergerak di dalam trend bearish. Trend bearish bisa naik Kak, bisa, tapi kenaikannya itu cuma sebatas kenaikan sementara aja, dan setelah itu lanjut turun lagi. Kalau kalian sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya, kalau kalian baru ada rencana mau masuk nanti dulu deh Kak, jangan pernah masuk di ujung-ujung harga karena kalian bisa diseret ke bawah ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham ITMG. ITMG juga sama nih teman, dia ini sudah mulai transisi nih Kak dari trend bearish, sekarang sudah mulai masuk ke dalam awal permulaan daripada trend bullish. Nah tapi kalau kalian mau masuk nih, kalian perhatiin teman-teman ya, di sini nih ada area demand zone nih. Nah coba deh ya kalian perhatikan deh Kak nanti ya, ketika harga sudah mulai masuk nih mendekati area tersebut nih Kak, bagaimana nih Kak reaksi harganya. Dan stokastik nih temen ya, sebenarnya tidak perlu berada di area oversold Kak, atau tidak perlu berada di bawah temen ya, yang penting dia golden cross aja Kak. Nah golden cross itu apa, kalian bisa tonton deh di kelas digitalnya deh Kak ya, dia menyilang ke atas Kak ya, dia golden cross lalu disertai oleh reaksi harga yang mendukung. Nah kalau itu terjadi ya silahkan Kak, bisa dipertimbangkan untuk masuk ya. Stop loss tetap di bawah candle reversalnya atau tidak boleh lebih dari 10%, dan take profit temennya bisa kalian setting di resistance terdekatnya dulu ya. Atau kalau kalian ngerti Fibonacci, ukur deh Kak pakai Fibonacci, atau nanti kita update lagi deh Kak kalau sudah terkonfirmasi oleh candle reversal, karena kalau sekarang nggak bisa Kak kita tarik pakai Fibonacci ya. Kalau misalkan kalian rasa wah bang resistance terdekatnya ada di sini bang, kayaknya nggak mungkin deh ya, terlalu tinggi harganya, oke bisa kalian ukur pakai Fibonacci. Nah tapi sayang sekarang nggak bisa Kak kita ukur ya, karena nggak ada swing low yang valid nih temen ya. Nah nanti kalau nggak tunggu update dulu deh Kak ya, karena nanti kalau saya ukur-ukur sekarang pun nanti yang ada malah keliru temen ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut lagi untuk saham BRMS juga sama teman, dia masih bergerak dalam trend bearish ya. Pada intinya selagi garis hitam ini tidak dijebol ke atas apapun itu, BRMS ini masih bergerak di dalam trend bearish. Ingat Kak, trend bearish bisa naik ya, bisa Kak ya, tapi kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja nih, yang perhatiin ya. Nah kenaikannya cuma sebatas kenaikan sementara aja, dan setelah itu lanjut turun lagi ya. Nah setelah itu target penurunannya sampai mana Kak? Ya kita fokus di area-area support terdekatnya dulu deh Kak, nggak usah jauh-jauh temennya, kira-kira seperti itu deh ya. Jadi bukan sudah terlanjur masuk pakai stop lossnya, kalau kalian baru ada rencana mau masuk jangan masuk dulu deh temen ya. Kira-kira seperti itu. Ingat trennya ini masih bearish Kak, kecuali garis hitamnya itu dijebol ke atas Kak. Nah itu mau udah beda lagi deh temen ya. Nah tapi selagi garis hitamnya tidak dijebol ke atas apapun itu, BRMS ini masih bearish dan pakai stop lossnya Kak, jangan sampai tidak temen ya. Oke kita lanjut lagi untuk saham FPNI ya. Untuk saham FPNI, nah ini dia nih sedang menguji area resistance terdekatnya nih Kak. Saran saya tunggu dulu deh temen ya. Atau di sini nih Kak, di sini ada base nih temen ya, di sini ada base. Nah kalau dia ada base seperti ini biasanya meledaknya kenceng Kak ya. Oke. Nah targetnya tetap Kak di sini dulu nih, nggak usah jauh-jauh, yang dimana kalau harga ini naik gagal jebol kakak bisa diseret lagi ke bawah Kak ya. Jadi base ini memang temennya kalau dia meledak nih, nah ini contoh nih Kak, kayak ini base nih ya, meledaknya ya bisa tinggi juga, lumayan juga temennya ya. Jadi cara entry bagaimana cara entry yang paling aman nih, kalian bisa tunggu dulu base ini jebol ke atas lalu candlenya tutup. Nah itu cara yang paling aman ya, dijebol ke atas lalu candlenya tutup. Nah kayak gini nih Kak ya, misalkan dijebol nih Kak ya, candlenya tutup nih. Nah ya kalian bisa masuk di sini Kak ya, kalian bisa masuk di sini. Stop lossnya di mana? Stop lossnya bisa kalian setting di bawah base nya, dan take profitnya bisa kalian setting di resistance terdekatnya. Nah kira-kira seperti itu temennya, tetap pakai stop loss Kak, jangan sampai tidak ya. Oke kita lanjut lagi nih untuk saham PTRO, INRG temen ya, Ratu, lalu NRCA. Nah ini masih bergerak di dalam kondisi sideways. Nah jadi kalian perhatikan baik-baik nih, caranya sama ya. PTRO, INRG, Ratu sama NRCA ini bergerak di dalam kondisi sideways teman ya. Nih kalian perhatikan baik-baik, sideways teman, ini adalah fase penentu Kak. Kalau misalkan dia jebolnya ke bawah dia akan bearish, dia jebolnya ke atas dia akan bullish. Permasalahannya kakak nggak tahu dia jebolnya kemana Kak, dia ke atas atau ke bawah teman ya. Nah kalau sideways seperti ini dia baru jebol sekali Kak, jangan coba-coba kalian hajar. Karena apa? Karena besoknya kakak bisa langsung dihantam lagi ke bawah teman ya. Itulah yang disebut sebagai false break. Contoh seperti ini nih Kak. Jadi kalau dia baru jebol sekali jangan langsung dihajar. Jadi bagaimana? Tunggu harga ini naik Kak ya.
Tunggu harga ini naik 3-4 candle ke atas. Nanti ketika dia koreksi baru kalian bisa entry. Ketika dia terjadi pullback tentu harus disertai oleh konfirmasi stop lossnya di bawah candle reversalnya, dan take profit bisa kalian setting di resistance terdekatnya ya. Karena apa? Karena jika dia sudah terbentuk pattern seperti ini, nah ini artinya pergerakan harga sudah mulai jelas Kak. Strukturnya sudah mulai jelas teman ya, dan besar kemungkinan harga ini akan bergerak naik ya, atau bullish, minimal dia akan mengejar area-area resistance terdekatnya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi ingat, kalau harga ini baru jebol sekali sideways nih, jangan langsung dihajar, karena kalau langsung dihajar besoknya kakak bisa langsung dihantam naik ke bawah ya. Jadi ini berlaku untuk saham INRG nih temennya, ingat ya, INRG jangan diklik dulu Kak. Ratu juga sama temennya, dan RLCA. Nah ya ini nih contoh NRCA ini nih temennya, dia sudah jebol nih, buktinya nih Kak ya, jebol satu candle. Nah ini kayaknya terjadi false break nih Kak ya. Nah ya, kalau itu terjadi temennya kakak bisa diseret loh Kak. Sampai mana ya? Sampai ke area-area support terdekatnya nih Kak, minimal ya. Sampai sini, atau enggak ya lanjut turun lagi sampai sini Kak. Nah kira-kira seperti itu Kak. Semoga kalian paham deh ya. Jadi kalau kalian sudah terlanjur masuk temennya, tetap pakai stop loss Kak. Stop loss tidak boleh lebih dari 10%. Oke deh teman ya. Untuk trading plan dan rekomendasi saham hari ini cukup sampai di sini dulu deh. Saya Rido Sihab pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.